Kita tidak rusak, hanya terluka. Dan luka itu bisa dipelajari, dirawat, dan perlahan disembuhkan. Jangan memaksain diri ke orang, sama juga sebaliknya. Selamat datang di podcast kali ini. Sebuah ruang kecil untuk berbagi cerita, tumbuh bersama, dan belajar memahami diri sendiri. Kali ini saya akan membahas tema yang mungkin dekat dengan kita. Aku bersama dua narasumber yang berbeda. Ada Artalina Mulyani Pose with the fans. dan Amelia. Kita mulai dari Kak Lina dulu. Kak Lin, kapan sih kakak tuh merasa kalau ada yang berbeda, misal dalam segi pertemanan, keluarga, atau hal lain? Wow, mungkin aku mulai dari aku umur 8 tahun ya. Di umur aku 8 tahun itu, mungkin sudah takdir bahwa papaku itu meninggal. Hanya karena henti jantung, dan saat itu aku belum ngerti apa-apa. Aku cuman sedih karena papaku meninggal. Dan aku baru sadar ternyata keluargaku itu berbeda dari keluarga yang lain yang mungkin cemara ataupun lengkap tanpa kehilangan peran apapun. Di umur aku yang 15 tahun, aku menyadari itu. Wah, itu pasti berat banget ya. Pada saat itu butuh peran ayah dan ayah, justru takdir berkata lain. Dan itu bikin kamu ada perubahan nggak? Iya, benar-benar. Aku tumbuh menjadi seorang anak yang tidak mendapatkan figur laki-laki yang baik di keluarga ataupun di lingkungan sekitarku. Dan itu membuat aku menjadi susah banget buat percaya sama figur laki-laki, entah itu siapapun, pokoknya laki-laki. Terus ada nggak momen yang bikin kamu merasa harus bertahan bukan menyerah? Ada. Aku sadar jika aku terus mempertahankan luka ini, maka luka ini akan mempengaruhi cara aku berpikir, cara aku membangun hubungan, bahkan ke masa depanku. Aku tidak ingin tumbuh menjadi seorang anak hasil dari luka, tapi aku ingin hidup sebagai anak yang tumbuh dan belajar dari luka itu sendiri. Oke, baik. Sekarang kita ganti ke Kak Amel. Kalau membicarakan soal membangun diri, aku keingat zaman SD sampai SMA ini. Aku ceritain ya. Kelas 1 dulu kan kayak awal-awal masuk. Nah, biasanya kan anak-anak kecil kan nangis ya gara-gara ditinggal orang tuanya. Nah, aku sih hampir sama, cuman kayak nggak, ya 3 atau 2 harian gitu udah gak nangis lagi. Soalnya dari TK aku udah biasa ditinggal sendiri. Oh, jadi kayak kamu tuh udah mandiri dari kecil gitu? Ya, gitu. Untuk kerja gitu sama ibu. Aku nyoba cari teman. Aku udah ada teman, dia itu pendiam banget. Gara-gara pendiam itu ya kita temenan aja gitu. Tapi dulu ada teman lain kayak maksa banget gitu harus temenan sama dia gitu. Jadi rasanya nggak kayak temenan, rasanya itu kayak jadi babu kalau nggak salah. Nah, aku nggak berani ngelawan itu soalnya backingannya itu anak nakal, laki, beraninya cuma sama perempuan aja. Karena aku nggak tahu apa-apa, ya udah tak biarin aja. Cuman ya sesekali kayak merasa terganggu banget gitu loh. Merasa terganggu banget, kayak kemana-mana harus sama dia, ngapa-ngapain harus kayak dia gitu loh. Alhasil ya gitu, aku jadi orangnya kayak nggak bisa mikir sendiri, apa-apa harus sama dia. Pas kelas 2-nya yang anak laki-laki itu akhirnya kayaknya pindah sekolah, aku nggak tahu dia kenapa aku pindah sekolah, tapi yang masa bodoh. Akhirnya aku mutusin pertemanan sama temanku yang tadi itu, terus sama temanku yang pendiam, soalnya kita emang kayak sefrekuensi meskipun dia itu pendiam banget gitu. Ya kayak pikiran polosnya anak SD itu ya kayak gimana ya kalau ngomongnya. Ya aku nyoba nyari teman, tapi ya kebanyakan ya nggak ada yang suka sama aku. Jadi dulu temanku pas dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu bisa dihitung jari. Kalau nggak salah 5 atau nggak 4 gitu loh. Ya gara-gara hal itu aku ya pas mau naik ke SMP itu agak pesimis gitu loh. Sekarang kalau SMP habis naik kelas 1 SMP, aku nyoba itu berubah dikit-dikit. Ya temanku banyak sampai ada yang
ada yang dari luar kelas. Habis itu aku nyoba lah ikut volley. Habis kalau nggak salah habis nonton anime aku langsung pengen ikut volley gitu. Ya enak juga, meskipun kayak pas di volley itu enak juga temennya anak-anak itu semua ya, tapi nggak apa-apa, aku yang penting punya teman. Ya alasanku volley juga ya biar punya teman juga gitu loh. Kelas 7 itu ya pokoknya happy banget gitu loh, temanku banyak. Terus pas volley itu ada kejuaraan, ada kayak turnamen antar kecamatan kalau nggak salah, itu di Pondokan, jadi antar MTS sama Alia. Aku ya kayak timku itu kan udah dibagi, ada yang dari sekolah lain gitu loh. Habis itu ya kita kalah Pak, jadi juara 2 gitu loh. Terus tapi yang enaknya itu siswi pesantrennya itu kayak support aku, bahkan diajak foto. Itu kayak rasanya itu kayak seneng banget gitu loh, kayak ada yang mau menghargai usahaku buat beli gitu. Terus temanku banyak, terus hampir ada gitu yang minta nomor teleponku tapi ya aku tolak gitu, soalnya kayak ya kan baru kenal gitu loh. Naik kelas 8 ortuku itu udah kayak nggak seret sama tempat volleyku yang dulu ya, karena masalah internalnya lah gitu, aku nggak mau nyebutin gitu. Akhirnya aku dipindahkan volley ke Jombang. Nah di Jombang ini kayak ya benar temennya lebih banyak, ada yang sepantaran gitu loh. Tapi karena banyak yang sepantaran, kita ya nggak langsung serap gitu loh sama orangnya juga nggak langsung serap sama kita. Di kelas 8 itu ya kayak udah aduh lah sulit gitu loh kalau mau beda, yang mau kayak temenan beneran sama aku gitu loh. Kalau temenan di sekolah ya baik-baik sih orangnya, satu kelas sih lumayan kompak, tapi ya itu biasanya ya konflik antar kelas lah kayak gitu. Cuman aku sih nggak masalah, tapi ya gitu teman-temanku itu terlalu jujur gitu. Kan aku dari TK kan suka gambar ya, mereka itu kayak terlalu jujur gitu. Gambaranku emang jelek sih waktu itu, jadi aku ya nggak masalahin gitu kalau mereka jujur. Nah kalau yang di volley ini kelas 8 ya temenku sih agak sedikit dari yang di tempat volleyku yang dulu, tapi ya udah nggak masalah. Tapi yang buat nggak enak itu ya kan perlahan-lahan temanku yang dekat sama aku itu kayak satu persatu itu keluar sampai kelas 9 ini aku beneran kayak ngerasa di tempat volleyku itu kayak ya nggak ada teman gitu loh. Soalnya udah keluar semua, ada sih teman tapi kayak nggak dekat banget gitu loh. Aku kan butuh temennya itu yang dekat sama yang mau curhat, mau dengerin curhatanku, bukan aku yang dengerin curhatan temanku. Kan aku juga butuhnya gitu, tapi ya gitu kayak nggak bisa akrab gitu loh. Walaupun sama adik sama kakak-kakak itu nggak bisa akrab, aku pinginnya langsung kayak berhenti aja. Tapi karena ya orang tua, lebih tepatnya bapakku sih yang kayak terlalu terlena, jadi ya tetap di volley gitu loh. Naik kelas 1 SMK aku masih ikut volley, cuman volley klub sama volley sekolah. Terus ya sama sih hasilnya kayak nggak ada yang serak sama dia, mereka juga kayaknya nggak serak sama aku, jadi aku juga jaga jarak gitu loh. Terus kalau di kelasku itu ya alhamdulillah pas MPLS ada yang mau kenalan sama aku, ya agak sokap sih anaknya tapi aslinya lucu kok, baik gitu loh. Terus ya mulailah kenalan, akhirnya akrab sih kalau yang satu kelas ya, tapi aku lebih akrabnya ke mereka gitu loh. Ya soalnya mereka mau dengerin curhatanku, dengerin keluh kesah, akhirnya aku juga dengerin curhatannya mereka gitu. Cuman yang di tempat volleyku itu agak kompleks gitu loh, agak sulit gitu loh kalau mau nyari teman di sana. Pokoknya ya kalau kamu nggak pinter main ya nggak ada yang mau sama kamu, ya kalau bisa dibilang ya kayak gitu. Cuman karena aku ada pemikiran seperti itu, ada juniorku juga yang nggak bisa tapi temannya masih ada di sana. Aku langsung kepikiran apa karena aku ya yang kurang sosialisasi. Terus pas semester 2 saat itu aku juga nyoba deketin mereka, tapi kayak gimana ya, kayak di stiker-stikerin, lu tuh nggak diajak gitu loh. Habis itu ya udah, kalau aku emang gak cocok di sana kan awalnya aku mau nyari teman, cuman ya karena bapakku yang tadi mau mendorong aku terus, padahal aku yang gak mau gitu loh.
ya udah aku bisa apa gitu loh. Alhasil ada satu waktu aku nyoba bolos. Bolosnya itu enak banget. Rasanya kayak ya bolos buat main sih di rumah temanku, buat ya nyari-nyari refreshing lah. Ya kayak gimana sih? Soalnya latihannya itu beneran kayak setiap hari gitu. Jadi habis pulang sekolah itu juga ikut ekstra, habis ekstra terus ikut volley, pulang jam 9. Terus aku lagi ngekos juga, ya kayak capek banget gitu loh. Belum lagi tugasnya juga kayak nggak ngotak gitu loh, tugasnya kayak sulit-sulit gitu loh. Cuman ya aku coba apa itu namanya, menyesuaikan diri. Habis itu pas di semester 2 aku nyoba lah ngomong, Pak aku udah nggak betah. Ya awalnya konfliknya tipis-tipis sampai aku diemin bapakku, beneran tak diemin sampai 1 tahun 5 bulan itu ada. Soalnya kayak itu kayak menyangkut personal banget gitu loh. Ya, emang bapakku itu betah, cuman akunya yang nggak betah gitu loh. Terus aku nyoba ya ngomong lagi gitu loh sama mamaku, tapi hasil nggak ikut. Nah pas itu aku udah naik kelas 11 itu udah aku nyetop volley sama sekali. Soalnya aku lebih nyaman yang ada di SMK, dan aku lebih nyaman kayak karena kayak kita di Jepang sih, anaknya emang asik-asik walaupun agak bibu sedikit gitu. Ya aku nyoba di sana. Cuman pas akhirnya naik kelas 2 itu ya tugasnya tambah terus, itu pun PR-nya itu ya banyak sekali, jadi kayak menyita waktu. Untungnya aku udah keluar volley duluan, jadi nggak terlalu berat lah menurut aku, dan sisa waktunya bisa untuk istirahat. Terima kasih banyak atas cerita yang telah kalian sampaikan. Semoga percakapan hari ini bisa menjadi ruang aman bagi kita semuanya. Baik Kak, terima kasih ya sudah mengundang kami di podcast hari ini. Makasih juga ya Kak udah mau dengerin keluh kesah kami di podcast ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kepita? Kayak behind the scan right?